tentang dirimu, tentang diriku, tentang siapapun, tentang semuanya. Ceritakanlah kisah yang belum diketahui untuk bisa memahaminya. Kau buka hatiku. Selamat datang di podcast Tanya Jawab Bamba Horor bersama gue Danu, host kalian. Akan mewawancarai teman gue yang notabene-nya indigo, katanya indigo. Yuk, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan mbak teman gue ini. Apakah gimana pengalaman hidupnya, kesehariannya sehari-hari, gimana teman dekat, kegiatan sosialnya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Kira-kira mau disebut apa nih mbaknya nih? Kan nggak boleh tahu nih namanya nih. Panggil aja Di. Mbak Di ya? Iya. Bukan Mbak K itu, kalau Mbak K Kunti. Oke, jadi Mbak Di ya. Mbak Di nih, kira-kira kapan sih tahu kalau bahwa dirinya nih punya kemampuan spesial nih, indigo nih kalau kata anak-anak edgy zaman sekarang nih? Oh, sebenarnya nggak tahu spesifiknya kapan mulainya. Jadi waktu itu ada mbak-mbak tukang jualan kue keliling gitu datang ke rumah nawarin nyokap. Terus kalau nggak salah gue baru pulang atau emang ada di rumah, I forgot. Dia bilang katanya gue tulang rusuknya renggang, dibilangnya gitu. Terus dia mulai ngasih tahu nyokap banyak hal. Terus gue disuruh latihan sama dia. Katanya kalau emang mau ngebuktiin silahkan latih aja, ngomongnya gitu. Tapi selama seumur hidup gue ya yang gue lihat biasa aja. Memang ada yang mungkin kelihatan agak pucet atau Ya kayak orang gimana, biasa gitu. kayak orang biasa, nggak ada yang aneh-aneh mukanya atau gimana. Enggak gitu atau penyok gitu, nggak ada gitu. Enggak, karena setahu gue ya itu aja gitu yang pengen gue lihat, mungkin ya itu aja. Jadi ya udah, cuman lebih banyak orang setahu gue, lebih padat kayak lo masuk pasar gitu. Terus Iya. setelah disuruh-suruh begitu, mbak-mbak tukang jualan kue itu ngasih gue kartu, gue suruh baca kartu itu. Kartu apa tuh, gue tahu tuh? Kartunya tuh kayak domino gitu, kartunya kecil tapi gue lupa namanya apa. Oh iya, yang gaple kalau nggak gaple. Iya kayak begitu, tapi dia bukan gambarnya tuh bukan kayak domino. Kalau domino kan titik-titik merah gitu, merah putih gitu. Itu enggak, hitam putih warnanya. Oh, hitam putih. Tapi ukurannya persis kayak domino. Iya. Gue nggak tahu namanya. Terus gue disuruh baca. Kata dia sih cocok. Nah terus beberapa hari kemudian dia bawa pasiennya dia ke rumah. Terus gue disuruh bacain pasiennya itu pakai kartu yang sama. Dan ternyata si pasiennya itu yang notabene emang ya keluarga berada lah, kelihatan gitu ya, kinclong mukanya ya kan. Nah itu dia bilang memang apa yang gue bilang, yang gue baca dari kartu emang bener semua. Udah, terus dia suruh gue macem-macem deh, kayak sholat tahajud sering, puasa sering, which I did that gitu, gue lakuin ya. Atas dasar apa nggak ngerti juga sih, tapi ya I just did it gitu. Tadinya sih gue pikir ya kenapa enggak, ya cobain aja gitu, nggak ada masalah. Tapi dia nggak pernah ngasih yang kayak apa sih bacaan-bacaan aneh gitu, nggak pernah gitu. Cuman sholat tahajud sama puasa gitu. Udah kan, terus itu SMP kelas 3 saya ingat gue. Terus gue masuk SMA, which I cannot mention the name of my school gitu. Itu gue masuk jam 7 atau setengah 8, I forgot. Terus itu pas masuk kelas tuh biasa ya kan, anak-anak sekolah ngerjain PR kalau pagi-pagi gitu kan. Mereka semua tuh sibuk ngerjain PR gitu kan. Tapi yang gue denger tuh kayak mereka teriak-teriak di kuping gue gitu.
Nah mungkin itu suara pikirannya mereka ya, isi pikirannya mereka apa, itu yang kedengaran sama gue. Which is I cannot stand it, gue nggak tahan. Pokoknya itu berisik banget. Dan baru hari itu gue merasa itu berisik banget gitu. Terus gue lari ke kamar mandi. Nah that's the first time, pertama kalinya gue ngelihat Miss K Meski di kamar mandi pagi-pagi men gitu kan. Enggak, udah template banget ya pagi-pagi di kamar mandi. kalau gelap oke lah ya, Iya. which is ini terang benderang Iya, gitu pagi-pagi kan. masih. Jam 7 setengah 8 itu terang gitu loh, sekitar jam segitu deh gitu. I was just wondering gitu kan, gue nggak histeris, nggak screaming, nggak apa gitu, like stun aja gitu, diem aja gitu, dan nggak yang takut atau gimana. I don't feel scared gitu, gue nggak merasa takut at all gitu. Jadi ya udah, gue diem aja ngeliatin, and then tiba-tiba dia vanish kayak gimana ya, kayak fog aja gitu, kayak fog apa sih bahasa Indonesianya, fog, Ya biar belajar lah udah embun. tahu. Iya, tahu-tahu hilang aja gitu, vanish aja gitu, into thin air gitu. Udah, terus ya udah gue pulang. Hari itu ya gue memutuskan untuk tetap di sekolah gitu ya sampai jam pulang. Dan suara-suara itu masih kedengeran sebenarnya, tapi I try to control it gitu, dikontrol gimana caranya. Gue baca-baca ayat kursi, somehow itu reduce gitu, berkurang banget gitu. Nah terus emang sih kalau kata cerita almarhum bokap, gue tuh kan bokap sering banget salat tahajud ya, hampir tiap malam dia salat tahajud gitu. Nah itu tuh suka nemuin gue di antara speaker-speaker gedenya dia, speaker yang segede gaban gitu. Nah itu gue ada di antara itu. Terus ntar kalau ditanya sama bokap, ngapain kamu di situ tengah malam, jawabannya takut katanya gitu. Tapi udah, I don't take it like really deep that it's gonna be a problem someday, no gitu. Jadi ya udah, yang penting tahu aja ceritanya, sudah gitu. Udah sih itu aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh lagi gitu, cuman itu aja. Waktu pertama kali. Iya, itu pertama kalinya. Dan that's when I believe itu SMP saatnya waktu gue percaya. Enggak, yang pas SMA itu. Oh, Karena waktu SMP ya gue ngeliatnya cuman orang-orang dan orang, cuman lebih penuh aja gitu. Itu aja sih, banyak orang yang gue nggak kenal, yang nggak pernah nyapa gue gitu. Cuman senyum-senyum kalau ketemu, udah gitu aja. Pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan ada yang soal penampakan Miss K itu pas SMA ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ada nggak sih sebelumnya selain itu ngeliat pertama kali hantu gitu? Ya, Seingat gue sih nggak pernah ya, nggak pernah. nggak pernah. Ya itu mungkin karena gue orangnya gitu ya, careless aja gitu, nggak terlalu fokus. Peduli gitu. Ya karena keseharian gue juga, gue banyak kerjaan, tugas-tugas di rumah, tugas-tugas di sekolah kayak gitu. Jadi ya lumayan occupied lah pikiran gue gitu. Apalagi bokap tuh ya cukup keras lah in terms of ininya, agamanya gitu. Berarti si Mbak K itu yang pertama kali. Terus waktu Ya. pertama kali itu ketemu itu ada perasaan takut nggak sih waktu itu? No, not scared at all. Nggak sama sekali, nggak ada takut atau gimana. Ya pokoknya memang Jadi kayak mukanya juga memang, biasa, cuma kayak settingannya gitu, putih, rambut agak iya, panjang, kayak ya template-nya Miss K gimana sih gitu. Ya kayak gitu. Mukanya ya memang agak unusual ya, memang agak ya begitu deh, nggak kayak manusia gitu. agak panjang dikit gitu, atau matanya kalau gede dikit gitu ya, Kayak kelihatan busuk aja busuk. gitu. Terus suka ngerasa terganggu nggak sih kalau suka terasa ganggu nggak kalau misalkan sehari-hari gitu, misalkan ada yang lewat kah atau ada suara-suara, kan tadi ngomong kan. Awalnya sih ignorance ya, Bo, gitu kan, agak yang whatever gitu. Terus lama-lama tuh kayak gimana ya, kayak kalau bawa motor gitu suka ada yang lewat set gitu kan. Dulu
nggak pernah bisa naik motor jadi nggak Nah, tahu gitu iya. kan ya. Terus gue kalau kebiasaan jelek gue memang kalau di mobil itu selalu tidur jadi gue nggak terlalu perhatiin gitu. Memang nggak pernah aja perhatiin gitu. Ignorant banget. Terus udah gitu pas bisa naik motor itu agak terganggu ya karena kan suka lewat nyebrang apalah gitu yang gue pikir tadinya ya just human gitu, Iya. normal people gitu. Ternyata bukan gitu. Ya itu aja sih paling, tapi kalau misalnya like I choose what I wanna see gitu. Gitu, cuman ya kadang ya kecele gitu, nggak kekontrol gitu loh. Ya kak, namanya manusia bisa kaget-kaget juga Iya, ya. itu. Jadi kendalanya paling apa, kaget-kagetan gitu ya. Kaget aja paling banyak ngerem makanya ya bawa motornya nggak terlalu Ngebut. ngebut gitu. Terus pernah dikira stres nggak sih, kayak apa sih kalau misalkan apa, bukan dikira stres ya, apa pernah stres gitu Pernah stres dengan kekuatan gitu kan, ngeliat gitu-gitu gitu, atau dikira stres karena tiba-tiba kan baca pikiran gitu kan, jadi udah tahu duluan nih, kok lu udah tahu nah duluan itu sih gitu. gue belajar untuk ngontrol itu gitu kan. Gue belajar gimana caranya biar nge-reduce itu karena once lo punya kekuatan itu, gue salut deh sama orang-orang yang beneran indigo dan melatih keindigoannya mereka. Gue sih nggak sanggup sebenarnya ya gitu karena eh, perempuan itu kan mainannya perasaan ya. Kalau misalnya ada yang kayak minta tolong otomatis kan kayak oh my god dia needing help gitu, gue harus tolong kayak gitu kan. Rasa kemanusiaan jadi. Iya gitu, itu yang agak ngeri sebenarnya gitu kan. Jadi ya stres mah ada, cuman gue belajar untuk ngontrol dan ya sejauh ini sih ya itu bisa dikontrol gitu. Kalau awal-awalnya emang nggak bisa gitu. Ya tapi belajar gimana caranya, nanya-nanya sama yang lain gimana gitu. Nanya sama yang mbak itu kan nggak ada kelanjutannya tuh pas SMA gitu. Oh si mbak-mbak yang tukang jualan kue itu, ya ada sebenarnya. Dia tuh kayak gimana ya? Kayak ngasih tau, jadi dia cerita kalau anaknya yang lagi dikandung dia tuh hilang gitu. Nah jadi dianya tuh merasa bisa deh gitu bantu gue, which is kalau dari situ sih gue kurang percaya sama dia ya karena takutnya nanti kemana-mana yang tidak Musrik gitu ya. musrik yang tidak sesuai sama yang gue percaya. Jadi gue cari tahu sendiri, nanya-nanya sama ada beberapa lah gitu yang gue percaya agamanya kuat gitu. Dan gue baca-baca Jadi aja. lebih nanya ke agama ya Iya. dibandingkan yang kayak spiritual gitu gitu. Iya, karena bokap gue nggak suka banget gitu. Karena bokap gue Konservatif ya. konservatif sekali gitu ya kan gitu. Kalau misalkan kan, kalau kendala, pernah nggak sih kendala tidur gitu, ada suara-suara kan, udah gitu baca pikiran gitu kan, suaranya nggak bisa dikontrol gitu. Ya kadang-kadang kalau terganggunya kalau lagi nyokap lagi ngambek sama gue aja sih. Jadi gue nggak bisa tidur karena suara dia terus bergema. Kok nih anak nggak minta maaf gitu ya kan? Ya gitu. Tapi kalau untuk yang lain dari itu sih nggak terlalu ya karena gue belajar ngontrol gitu. Terus Waktu Nah, pertama-tama ada. gitu iya pertama-tama tuh susah tidur. bukan susah tidur karena itu ya, tapi karena nangis ketakutan as Ah, gue nggak pernah tahu akan hal ini, terus tahu-tahu punya ini itu dan ketakutan in the future gitu loh yang gue belum jalanin ketakutannya gitu loh. Aduh nih gimana kalau begini, aduh gimana kalau gini gitu. Itu ketakutan yang kayak gitu dan ketakutan gue yang terbesar adalah kalau gue mati gimana gitu. Itu doang gitu loh jawaban yang gue nggak bisa jawab istilahnya gitu. Jadi nggak pernah yang karena diganggu sama jeans or yang kayak gitu-gitu tuh nggak sih. Cuman ada satu waktu gue bangun tidur nggak bisa ngelihat. oh kayak gelap ya gitu, padahal mata Iya, kebuka gitu. mata kebuka dan Gelap gitu, nggak bisa ya ngeliat. gelap aja, hitam black gitu, pitch black, that's it gitu. And then Black. jadi Itu kayak apa ya? ya you see nothing at all, just black. Just black. Gitu tuh. And then padahal lampu Bukan kayak katarak gitu kan, putih, cuma samping-sampingnya ada. enggak ada sama cuma sekali pitch black pokoknya tuh nggak ada.
terang sampai sementara gue ketiduran pas lagi baca buku gitu. Jadi seingat gue lampu nyala gitu, lampu kamar nyala gitu. Terus dulu tuh gue tinggalnya kan di rumah yang ya tipikal rumah BTN ya, Bo, gitu. Jadi atasnya tuh nggak ada apa sih tuh namanya, Eternitnya gitu, nggak ada. Jadi langsung Apaan Ethernet itu? apa ya namanya, Istilahnya ceilingsnya baru. Oh, ceilings. gitu, nggak ada Iya, gitu. tahu. Jadi ke kamar sebelah tuh ya kalau kamar sebelah nyala lampunya ya kamar lo akan terlihat agak terang gitu, karena nggak ada ceiling, yang nggak ada Ethernitnya gitu. Jadi itu gue bangun tuh kayak kayak lo kelelep terus megap-megap, like padahal sih nggak ada yang nutup hidung gue, cuma nutup mata gue, cuman karena gue panik jadinya gue kayak like reaching out someone gitu loh, kayak bukan manggilin ya, apa sih, kayak kayak pengen teriak tapi nggak bisa karena bingung aja. Nah itu pertama kalinya gue terganggu gitu, ditutupin sama ada lah, Oh, ada gitu kayak ditutupin gitu. ditutupin ada jinnya yang nutupin. Terus Kak pernah merasa sendirian gitu nggak sih, yang perempuan ini gue gimana sih curhat sama siapa gitu, gue bingung mau Exactly, bener banget gitu. Kayak gimana ya, kayak nggak ada yang bisa ngertiin kita gitu. Kayak gitu. takutnya ngomong malah dikira gila gitu kan. Iya bener. Terus yang lebih kesel lagi, karena lo bisa baca pikiran yang lo ajak ngomong, jadi tuh kalau misalnya tanggapannya jelek, ya udah males duluan mau nanya itu. udah males, agak kesel gitu kan ya kan gitu. Ya udah deh gitu, dipendam sendiri. Akhirnya jatuhnya lebih ke ya tahajud, ya wirid, puasa gitu aja sih, Lebih ke- typical standard Lebih gitu. curhat ke Tuhan gitu. Iya, gitu. Berarti kalau berteman itu berkendala banget gitu ya, karena baca pikiran itu sih, jadi karena udah tahu ini orang jelek jadi males gitu ya. Which again karena gue taunya dari early stage ya, early age of mind gitu. Jadi karena gue udah dari lama gitu, jadi gue bisa mengcover itu semua gitu. Jadi gue agak gimana ya, intinya gue nggak mau ada yang tahu gitu, teman-teman gue kayak gitu, saudara gue gitu, gue nggak mau ada yang tahu sebenarnya kalau gue kayak gitu. Terus apa namanya, gue juga mulai kayak gimana ya, kayak easy going, like change to be an easy going person, like extrovert gitu. Kalau dulu kan agak introvert ya, dengan segudang tugas gue di rumah. Adek gue banyak, Bo. Ya nggak banyak-banyak amat sih, cuman ya I need to take care of them gitu. Jadi Emang anak berapa sih? anak pertama Anak pertama dari? dari 3. Oh, 3. Gitu. Jadi Terus iya, jadi gue lebih ke change myself to be an easygoing person gitu, jadi extrovert sedikit. Jadi ya bener kata orang, pelawak itu justru yang paling menangis ya, seperti itu. You need to be a joker to cover your tears, that's it gitu sih. kalau pacar nih dulu, yang mantan dulu, gimana tuh? Kalau kan pasti sedikit kurangnya kan, ada sedikit And that's the problem. I got a lot of exes. Gue punya mantan banyak kebetulan gitu ya. berapa tuh? 10 ada 10 Lebih kayaknya. juga. karena gimana ya? Karena like gue tahu cacatnya, ngerti gak sih? Kayak wah, kayak kalau lagi berantem, aduh gue tahu nih dia mikirnya gimana. Aduh gue tahu nih dia mau ngomong apa, kayak gitu loh. Terus akhirnya ribut, berantem, udah lah ya, males gitu kan. So sebenarnya juga the only pacar yang satu-satunya yang tahu ya my husband now. Oh, udah nikah. Udah nikah gitu. Jadi gimana tuh kalau yang Jadi suami ini tuh? itu Awalnya gimana tuh? itu panjang sebenarnya ceritanya ya. Suami gue tuh pinter, dia deketin orang tua gue dulu. Gitu. Nah, terus udah gitu dia berani datang ke rumah, and then gue bilang gue aneh, kata gue.
Oh jadi dari awal udah bilang. Gue udah bilang gue aneh gitu, dan gue sempet nggak mau punya pacar. Itu nanti lah ya gue ceritain yang itulah ya. Episode selanjutnya. Gitu. Jadi ya udah, gue bilang dari awal gue tuh aneh. Gue bilang, dia bingung dong. Aneh gimana? Gue jelek maksudnya, lo jelek maksudnya, kata dia gitu kan. Enggak lah, nggak jelek-jelek amat gitu kan, dilihat hatinya lalala, biasa lah ya buaya ya kan, cowok gitu. But anyway, akhirnya gue memutuskan untuk cerita sama dia kalau gue begini gitu kan. Gue juga gue nggak mengkategorikan diri gue ngobatin orang, gue cuman menaker doang gitu. Gue bilang udah, itu buat nanti lagi lah ya ceritanya ya. Gitu. Jadi memang gue bilang sama suami gue gitu, kalau gue suka begini gitu, which dia like gimana ya, gue juga kaget gitu, ekspresinya dia flat aja, kayak nggak aneh gimana sih, kayak biasa aja gitu. Ya udah, jadi gue pikir oh oke, this is the one, ya udah. Terus kita Emang mutusin kalau untuk yang nikah. mantan sebelumnya kayak gitu. Gue nggak pernah ngasih tahu cuy. Kasih tahu. Gue nggak pernah ngasih tahu satu pun kecuali my Karena udah husband. tahu pikirannya gimana mungkin. Iya, bakal- karena memang nggak serak aja gitu, karena tiap hari gitu. Terus cara berpikirnya mereka gimana gitu kan, lo bisa automatically baca mereka. Bahkan gue pernah punya pacar tuh cuma seminggu. Cuma seminggu terus habis itu gue Tapi putusin. banyak sih yang, malah ada yang nikahnya cuma berapa jam itu, Britney Spears itu. Oh, true that, iya. Kalau seminggu masih wajar Iya, lah ya. iya, gue pacaran Pacaran seminggu lagi. doang, terus udah gue putusin gitu deh. Gitu. Kalau keluarga yang pertama kali tahu siapa tuh? Eh, Ibu kalau nggak salah tadi nyokap, ya? iya, nyokap. Tapi langsung percaya nggak sih itu kan orang rantah gitu. Iya, Wah, that's kue the lagi gitu kan, siapa tukang kue tiba-tiba ngasih tahu nih anak ibu bisa begini. that's the problem with my mom ya. Masalahnya emak gue di situ. Sorry mom. Nyokap tuh gitu. Jadi kalau masalah yang kayak gitu dia percaya aja. Gitu, langsung aja percaya. So itu kayak two different poles ya gitu, sama bokap gitu, kayak bertolak iya. belakang sama Iya, bokap ngerti, gitu kan. Kalau bokap yang konservatif banget, yang sama agama tuh ketat banget gitu kan, nggak percaya yang gitu-gitu. But my mother is different. My mother itu selalu percaya yang begituan, which is dia support waktu gue belajar gitu. Waktu gue belajar ya mempertajam. Itu yang dia latih cuma sholat gitu-gitu. Iya, Emang iya. dalam agama juga gitu kan. Iya, Nggak gitu. aneh-aneh. Itu karena menurut bokap itu ngintip, di bahasanya dia tuh mengintip rahasia Allah, which is Curang gitu ya. which is nggak boleh gitu kan, dan itu kan musyrik juga ya gitu. Jadi ya gitu deh, limited jadinya. Kalau misalkan selain mbaknya nih, ada nggak sih keluarga gitu, adiknya atau kakaknya atau bapaknya atau Kebetulan punya sih, kemampuan gini juga gitu? kebetulan sih memang keturunannya katanya dari bokap tuh, which my name is the same name with my grandmother gitu. Jadi nama gue tuh sama, diambil dari namanya nenek dari bokap gitu. Terus kalau yang gue lihat sih adik gue sebenarnya bisa ya, yang paling kecil, cuman gitu masih perlu dilatih memang gitu, kayak gitu aja gitu. Adik kan ada dua nih, yang keberapa tuh? Yang paling kecil. Yang paling kecil, kecil. gitu. Kalau kalau misalkan nih udah punya anak belum sih? Belum, anak kandung belum. Emang ada yang anak gak kandung? Ada anak gak kandung, anak angkat. Iya, ya itu karena gue dulu sempet mutusin, udahlah nggak usah nikah. Ya itu yang gue tadi bilang buat Karena episode susah. nanti. Enggak, emang gue udah Enggak, maksudnya karena susah nih punya pacar gitu, jadi mutusin. iya, karena gue udah pesimis, kayak yang aduh kayaknya gue nggak cocok deh, kayaknya like I rather be
with my own self gitu, kayaknya gue sendiri aja Cocok deh untuk gitu. bareng-bareng hidup gitu ya kan. Kayaknya udah deh gitu. Udah pesimis deh gitu. Give up sih enggak ya, nyerah gitu enggak ya, tapi ya itu gue bilang udahlah pesimis gitu. Terus kalau misalkan yang punya anak nih atau anak yang kandung apa anak angkat sekarang nih, kalau misalkan tahu ibunya begini gimana kira-kira tuh? Apa ya itu dulu deh. Ya nggak tahu sih ya, cuman maksudnya like ekspresi mereka atau tanggapan mereka seperti apa gitu. I don't care basically gitu sebenarnya at this stage. Terserah mereka sih ya. I did my best to raise them gitu. Gue berusaha sekuat tenaga gimana caranya ngegedein mereka gitu kan. Bagian sebelah situnya nggak terlalu penting gitu. Iya, ya. kalaupun misalnya Prioritas. nanti di depan merekanya nggak terima atau menyuruh gue berhenti, ya memang sebenarnya kan at this stage saat ini gue memang mau reduce, bahkan kalau bisa ya berhenti, capek sebenarnya gitu kan. Kadang orang yang udah tahu ngelihat gue kayaknya aneh gimana gitu, kayak takut gitu loh, Bo. Bisa dihilangin gitu ya. Itu dulu jangan dijawab episode selanjutnya. Ya. Terus apa tadi kalau misalkan oh ya tiba-tiba nih anak yang nanti misalkan gitu misalkan lahir nih anak nih terus misalkan dia punya kemampuan yang sama gitu gimana tuh? Mudah-mudahan enggak ya Allah, mudah-mudahan enggak. Jangan sampai Iya sih, gitu. risikonya banyak ya. Banyak banget ya, terutama di kesehariannya dia pasti akan terbebani gitu kan. Jadi gue lebih pilih untuk enggak gitu. Tapi kalaupun misalnya iya ya, it's a gift and it's a curse. So ya udah diterima aja, itu kan gift dari Allah gitu kan. Kalau diterima ya kita latih dengan baik gitu. Kalau misalkan Ya, kalau nggak dapet ya bagus malah. iya. Nggak repot. Iya, gue lebih pilih untuk enggak sih anak-anak gue Soalnya mudah-mudahan. banyak anak-anak edgy ini indigo itu tuh pengen dibuka-bukain gitu. Nggak ada otak gitu. Iya, gitu deh. Lebih baik nggak usah. Iya. Ngapain gitu lihat setan gitu gak keren gitu. Jangan so edgy gitu ya. Tolong tobat. Terus dari semua pengalaman horor yang ada nih, pengalaman ketemu setan yang ada, kira-kira yang paling menyeramkan ada nggak? Boleh diceritain? Kalau nyeremin sih, again ya gue standard banget. Gue nggak Tapi pernah. jangan yang paling menyeramkan dulu nih, kedua menyeramkan. Soalnya buat konten selanjutnya. Sebenarnya nggak ada ya yang menyeramkan buat gue, to be Yang nggak honest. menerorkan gitu, ganggu. Kalau ganggu, Paling ganggu. nyebelin gitu loh. Diingat sampai sekarang gitu. Ini hantu ya, kampret banget. Nggak kaget sih, kebanyakan tuh karena gue kaget ya, Bo, gitu. Gue nggak pernah yang takut, beneran takut gitu. Paling Nggak pernah gitu kayak ada yang ngikutin sampai rumah gitu. Kan ada tuh kalau yang apa mbak jurnalis indigo itu sama yang kayak macam-macam indigo itu di YouTube suka kan tuh ngikutin gitu. suka. Nah, jadi gue Kendalanya tuh banyak kan ngikutin gitu. jadi memang gue diajarin waktu itu ketemu sama masuknya saudara nggak ya, gue itu dia kayak Islamnya tuh kuat katanya gitu, deket sama bokap gitu. Nah dia ajarin untuk tutup rumah gitu, dibacain secara Islam gitu ya, dibacain ada wiridnya beberapa gitu, tapi yang dikasih memang Asmaul Husna sama disuruh puasa sama sholat tahajud aja gitu, minta sama Allah kalau untuk ditutup rumahnya, jadi dibentengin gitu kayak benteng, kayak pagar gitu sebenarnya gitu, cuman secara Islam memang gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada yang sampai masuk ke rumah gitu, dan diajarin juga sama dia gimana caranya nutup diri kita, jadi cuman kelihatannya tuh kayak shining aja gitu, bersinar aja, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau yang rese ada, gue kerja tuh gue ada shift malam kebetulan, overnight gitu, jadi masuknya itu sekitar jam 9-an gitu, pulang ya jam 5 pagi lah ya. Nah itu pas gue break gue mau ke pantry, jadi kalau malam tuh cuman sendirian. Tadinya agentnya ada beberapa, terus tinggal sendirian sekarang tuh. Terus udah gitu sendirian sama security doang gitu kan. Nah kalau
biasanya di atas gitu kan, call centernya itu gue kerja call center kebetulan. Ya, gue call center di atas. Nah, itu karena cuman sendiri, menghemat daya listrik lalala gitu ya, motong anggaran cuy. Nah terus disuruh take call di bawah gitu, suruh di bawah. Terus security tuh biasanya tidur aja begitu gerbang ditutup, rolling door ditutup, udah mereka tidur biasanya, which gue nggak tahu di mana dia tidur karena ada beberapa spot untuk tidur mereka gitu, which it's okay gitu karena gue di ruangan yang paling deket sama apa namanya, parkir gitu, jadi parkirnya bisa di dalam gedung itu gitu dan ditutup rolling door sama pagar, di depannya lagi ada pagar, jadi I feel fine gitu. Gue sendirian biasa tuh lalu lalang lah gue gitu. Nah apa namanya, kalau kita mau ke pantry which is jauh ke belakang, nah itu ngelewatin lorong, ngelewatin ruangan-ruangan admin gitu. Nah habis itu baru pantry. Nah setelah pantry itu, pantry sebelah kanan kalau kita baru masuk. Terus setelah pantry akan ada ruangan bos gue. Terus setelah ruangan bos gue, which is mati, otomatis karena malam. Nah itu setelah itu tuh ada pintu yang mau ke sink, tempat cuci piring gitu. Jadi pantry besi, di situ pantry kotor ya, Bo, gitu. Tempat cuci piringnya tuh di situ. Nah, tapi itu ada pintu yang ada kacanya. Kacanya tuh tembus pandang ya, gitu kan. Ya, you can see through gitu, maksudnya yang bening doang gitu. Di pintunya gitu, di tengah-tengah pintu itu. Nah, which it's unusual itu lampu yang di luarnya. Karena itu pintu kan dikunci ya, kuncinya ngegantung di dalam gitu, karena yang bagian luar itu ya atapnya kebuka gitu, jadi harus dikunci, takut ada maling apalah gitu kan. Nah terus dikunci. Nah somehow itu lampu yang di luar itu nyala, biasanya nggak dinyalain, mati, udah dong. Terus di depan pintu, which is dalam ya, di dalam bagian dalamnya itu ya, yang bisa gue lihat itu ada kayak keset bekas baju gitu, kayak keset bekas baju ya, kayak kaos gitu. Nah itu kok gerak-gerak, gue bilang pas gue mau jalan ke pantry itu, kok itu gerak-gerak gitu kan. Gerak-gerak. Gerak-gerak kayak di dalamnya ada tikusnya gitu loh, Bo, gitu. Kayak naik-naik gitu ya. Kayak Ada dia jalan timbul-timbul aja, gitu ya. timbul terus jalan-jalan gitu loh, Bo. Terus udah kan, gue samperin dong, karena kalau misalnya emang tikus gue harus report dong gitu kan. Iya. Karena kan di call center banyak kabel, takutnya ntar tikus gigitin apalah gitu ya, gue harus lapor gitu kan. Gue samperin dong gitu kan, gue bukan tipe yang pengecut deh gitu, gue samperin lah tuh, gue samperin. Tahu-tahu lampu yang di luar tuh mati, lampu yang di sink itu tuh di daerah pantry kotor itu tuh mati gitu kan. Itu terus udah gitu pas gue kaget dong, pertamanya stun gitu, terus udah gitu si kain pel itu tahu-tahu loncat gitu, Bro, like flip gitu kan. Flip. Flip gitu. Terus udah gitu gue langsung yang otomatis cuy, ragunan keluar semua, kata gue kampret semua katanya gitu. Gue teriak-teriak kayak gitu sendirian, bawa udah kayak orang gila kata gue gitu. Jadi memang apa sih namanya, yang kaget-kaget aja. Tapi kalau misalnya takut ngelihat ya biasa aja gitu, toh buat gue semua ciptaan Tuhan gitu aja. That's it sih yang kaget sampai ya keluar ragunan semua itu gitu. Tapi abis itu ya udah nggak ada suara. Mungkin kalau orang lain ada suara ketawa-tawa apa gimana, itu sih enggak gitu. Ya udah segitu dulu deh ya podcast untuk hari ini nih. Untuk podcast selanjutnya nih biar menarik nih. Jadi Mbak Indigo ini tuh keren gitu, ultimate pokoknya nanti ya. Nah, gimana ultimate-nya, soalnya punya klien gitu, punya kliennya itu keren-keren gitu. Ada yang pejabat, ada yang bla 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 itu lah, apa tuh, ada hampir pernah mau dikasih mobil tapi nggak mau karena keren gitu kan, ultimate. Udah sampai situ aja, sekian.